Kehadiran pemerintah baru mendorong laju indeks mengalami penguatan meski investor masih menanti pengumuman daftar Menteri Ekonomi dalam Kabinet Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Bagaimana prospek investasi saham pasca pelantikan Presiden? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat pasar modal Tendra Krisnanda. Selamat pagi, Mas Tendra. Selamat pagi, Mas Aigan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Tendra, kalau kita cermati pada hari kemarin itu IHSG menguat 11,58 poin. Ini pasca pelantikan Jokowi dan juga JK. Apakah kalau menurut Anda ini sesuai dengan ekspektasi penguatan sebesar 11,58 poin ini atau seperti apa sebetulnya? Oke, kalau kita lihat sebenarnya untuk pergerakan indeks kemarin ini di bawah dari ekspektasi. Di bawah ekspektasi ya? Ya, karena penguatan di awal dari bagaimana pelantikan ini sempat menguat di 1,43%, kemudian turun hingga penutupan di 0,23%. Yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana terjadinya penurunan kita katakan terhadap euforia yang terjadi. Karena untuk pelantikan terhadap Pak Jokowi JK ini sangat berbeda sekali dibandingkan dengan pelantikan yang terjadi waktu Pak SBY. Tidak ada suatu selebrasi yang benar-benar luar biasa seperti ini. Nah, kalau kita lihat di balik selebrasi yang sangat besar terhadap Pak Jokowi, artinya ada suatu harapan, ekspektasi yang tinggi. Dan ekspektasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Jokowi. Karena apa? Untuk mewujudkan, merealisasikan suatu ekspektasi yang tinggi, ini pun tidak persoalan yang gampang. Sulit gitu ya. Oleh karena itu kita nantinya akan melihat ini bagaimana nantinya kebijakan yang akan diambil oleh Pak Jokowi, terutama yang tunggu oleh pasar, seperti hal yang dibahas banyak sekali oleh media, itu bagaimana pembentukan kabinet dan juga kebijakan dari kita katakan nantinya peningkatan harga BBM subsidi. Tetapi sentimen pasar saat ini sudah kita katakan bergerak tidak hanya di dalam politik sendiri, nantinya akan kembali rasional, itu kembali melihat perkembangan dari indeks global sendiri, terutama kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat dan juga perkembangan untuk di wilayah regional Asia seperti China. Oke, tapi kalau kita mencermati memang kabinet Jokowi JK ini mungkin dalam waktu dekat akan diumumkan. Apakah kemudian menurut Anda ini ekspektasi pasar yang begitu tinggi tidak mungkin bisa dipertahankan yang tinggi mengingat kabinet Joko dan JK ini mungkin saja masih kabur begitu pemilihan orang-orangnya. Oke, hari ini kita akan nantikan untuk bagaimana pengumuman terhadap kabinet. Tetapi dari harapan yang ada, memang ada beberapa pos kementerian yang memang menjadi fokus perhatian para pasar, terutama untuk Menko Perekonomian dan juga untuk Menteri BUMN. Dan di mana ini nantinya apabila yang naik ternyata tiba-tiba ini di luar daripada ekspektasi pasar, ini yang efek yang saya sampaikan. Harapan yang terlalu tinggi ini tidak terrealisasi, malah bisa membawa suatu efek yang negatif itu kepada pergerakan dari indeks domestik sendiri. Oke, baik. Apakah mungkin kita sudah bisa prediksi nih, kira-kira ke depan ini tidak mungkin bisa lebih tinggi dari peningkatan pada hari kemarin? Paling tidak dalam waktu dekat, 3 minggu ke depan. Kita cermati ada pelantikan Jokowi, ada pembentukan kabinet, begitu juga dengan kebijakan BBM subsidi. Menurut Anda seperti apa? Oke, peluang potensi untuk indeks bergerak lebih tinggi itu pasti ada, tetapi dengan asumsi dasar. Yang pertama, apabila dari kabinet yang terbentuk ini sesuai dengan ekspektasi pasar, dan yang kedua pada awal bulan November ini pemerintah secara memang nantinya firm ini berani mengambil suatu kebijakan yang tidak populis, yaitu meningkatkan dari harga BBM bersubsidi. Nah, ini yang dinantikan. Apabila dua sentimen ini nantinya bisa berjalan, artinya apa? Momentum untuk bagaimana IHSG melanjutkan rally terbatasnya ini masih bisa terjadi. Dan kemudian kalau Anda mencermati mengenai nilai tukar rupiah seperti apa? Tadi pagi kita lihat ini sudah menembus di bawah level 12.000. Ini berarti positif bukan? Oke, kalau sentimen yang ada memang mengalir untuk bagaimana sentimen dari pelantikan Pak Jokowi ini juga membawa suatu sentimen positif terhadap pergerakan nilai tukar. Dan kami lihat untuk pergerakan nilai tukar masih bisa bertahan ini di level 11.950 hingga ke 12.050. Tetapi memang isu yang paling krusial untuk diperhatikan memang dari domestik seperti yang sudah disampaikan. Tetapi tidak hanya itu, di minggu ini pun juga pasar akan menanti ini kebijakan normalisasi yang akan dilakukan oleh The Fed, dan ini akan mempengaruhi dari bagaimana nantinya pergerakan nilai tukar. Kenapa? Karena ketika The Fed di luar ekspektasi ini kembali kita katakan melakukan kebijakan peningkatan suku bunga dalam jangka waktu yang singkat, artinya apa? Ini akan memberikan kembali tekanan negatif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah sendiri. Masih begitu besarkah pengaruh dari global dibandingkan dengan sentimen dalam negeri untuk kita bicara sekarang? Oke, kalau dalam jangka waktu pendek kita masih melihat untuk sentimen politik dalam negeri. Tetapi ini kemudian akan kembali kita katakan beralih
investor akan kembali rasional untuk melihat arah pergerakan bursa ini lebih kepada kita katakan kondisi globalnya. Kenapa? Karena kalau dari bagaimana kebijakan The Fed ini tentunya akan mempengaruhi sekali untuk bagaimana kita katakan kebijakan investasi dari asing. Kenapa? Karena ketika suku bunga dari Amerika ini ditingkatkan signifikan, contohnya 1%, artinya apa? Potensi terjadinya capital outflow terhadap market di domestik ini bisa terjadi. Dan inilah yang menjadi faktor kita melihat tidak hanya investor saat ini hanya berfokus hanya terhadap kondisi domestik sendiri, tetapi juga melihat nantinya ancaman di depan ini juga menanti untuk bagaimana pergerakan indeks domestik. Baik, Mas Tendra, kita akan lanjutkan lagi dulu. Kita di segmen berikutnya kita akan masih membahas kemudian pengaruh-pengaruh seperti apa dan juga ancaman-ancaman seperti apa yang kemudian bisa mempengaruhi ISG di segmen berikutnya. Kita akan bahas. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita 1. Tahu nggak perempuan itu mudah tertular HIV? Buktikan perempuan itu peduli dan berdaya menanggulangi HIV/AIDS, dan pastikan pasanganmu dan kamu sudah tes status HIV. Kali diri kita dengan info HIV yang benar. Ayo segera cek status HIV. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tes HIV kan layaknya pemeriksaan kesehatan lainnya. Ngapain takut? Status HIV, mau tahu dong? Kembali kita lanjutkan dialog kita, masih berbicara mengenai pengaruh dari pelantikan Jokowi dan juga JK terhadap ISG. Masih bersama dengan saya, Mas Tendra. Mas Tendra, kalau kita berbicara mengenai pengaruh Jokowi dan JK ke depannya ini, kalau kita cermati memang pergerakan politik ini tampaknya berpengaruh besar sekali terhadap bursa. Nah, kalau kita cermati juga pertemuan Jokowi dan juga Prabowo beberapa saat sebelum pelantikan ini juga justru menambahkan positif. Nah, kalau menurut Anda apakah memang pergerakan politik ke depan ini pengaruhnya begitu besar terhadap ISG kita ke depannya? Oke, tentunya untuk faktor dari politik dalam negeri ini memainkan suatu peranan yang besar terhadap bagaimana perkembangan market ke depan. Yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana dinamika politik ini akan terus terjadi. Tetapi ini adalah kita katakan politik ini adalah cair, tergantung negosiasi yang nantinya akan terbentuk. Tetapi melihat dari bagaimana ke depan, pemerintah harus nantinya bisa win-win solution terhadap nantinya juga di parlemen sendiri. Kenapa? Karena yang ditakutkan oleh pasar selama ini memang ketidakharmonisan antara nantinya kebijakan yang akan diterapkan dan juga eksekusinya. Kenapa? Karena kalau melihat dan komposisi yang ada untuk bagaimana parlemen dikuasai oleh KMP, meskipun sekarang sudah Indonesia 3 hebat, tetapi mesti dilihat nantinya bagaimana deal-deal yang ke depan yang akan terjadi. Kenapa? Karena meskipun kalau kebijakan ini baik dari Pak Jokowi mengenai untuk pengembangan fasilitas infrastruktur di maritim, negara maritim, kemudian peningkatan harga subsidi, belum tentu ini nantinya akan terjadi mulus seiring dengan bagaimana kita katakan kontradiksi yang masih terjadi kita katakan di politik dan negeri sendiri. Lalu kemudian kalau menurut Anda ini ancaman-ancaman di depan pemerintahan Jokowi JK dalam waktu dekat, seperti yang kita bahas tadi, mungkin ada sentimen luar negeri, pembahasan mengenai suku bunga The Fed dan segala macam, ini apa saja ancaman ke depan ini? Oke, ancaman yang ke depan yang kita lihat paling dekat ini ada itu hari ini, itu sesuai tidak kita katakan rencana di awal untuk mengumumkan dari kabinet. Karena dari ICW beberapa pemberitaan yang terakhir ini memberikan suatu sinyal untuk lebih baik ditunda terlebih dahulu terhadap pengumuman dari kabinet. Tetapi so far pasar menanti untuk bagaimana kejelasan ini. Karena semakin lama untuk pembentukan kabinet ini, kita katakan pengumuman kabinet ini ditunda, tentunya ini menambah ketidakpastian di pasar yang tentunya ini berdampak negatif. Ini yang pertama. Kedua, kebijakan tidak populis, yaitu bagaimana peningkatan harga BBM. Nah, kita juga akan melihat apakah nantinya parlemen ini akan sejalan dengan kebijakan yang ada. Karena ingat, historis yang lalu dari PDIP sendiri ini adalah di partai oposisi ini tidak begitu pro terhadap peningkatan harga BBM. Tetapi dengan kondisi yang ada untuk saat ini mau tidak mau harus menaikkan harga BBM. Dan memang dari pandangan pasar,
dari pandangan pasar memang ini harus dinaikkan. Nah, apakah ini nantinya akan juga sejalan dengan bagaimana kita katakan koalisi yang ada di parlemen, yang bisa menjadi suatu kita katakan ganjalan nantinya untuk di pemerintahan baru. Mas Tena, adakah sektor-sektor tertentu kita bicara di bursa saham sekarang yang mungkin bisa meraih keuntungan? Kalau kita cermati kondisi politik, meskipun mungkin kemarin sempat meningkat, ada kemungkinan juga masih turun nanti ke depan. Ini ada sektor mana saja? Oke, yang pertama kita lihat, kita sebagai investor, kami merekomendasikan dari BNI Securities ini lebih bersikap moderat dengan bagaimana perkembangan yang ada. Karena potensi setiap kita katakan kenaikan yang signifikan tentunya juga ada nantinya ke depan untuk bagaimana terjadi koreksi. Dan setiap koreksi yang terjadi untuk saat ini bisa menjadi momentum yang bagus untuk investor bisa masuk. Karena mengingat nantinya ekspektasi di 2015 dengan pemerintahan yang baru, perubahan yang baru, tentunya ini mendorong untuk berkarya ISG. Oke, sektornya yang pertama kita lihat tetap kepada sektor yang menjadi fokus dari pemerintahan yang baru. Tidak ada yang lain, kita katakan hampir sama seluruhnya, yaitu sektor infrastruktur. Nah, kita bedah kalau sektor infrastruktur yang paling menjadi fokus apa? Yang mendapatkan keuntungan yaitu sektor konstruksi, yaitu dipegang oleh konstruksi BUMN seperti PTPP, Wika, Waskita Karya, kemudian Wika Beton. Kemudian kita lihat juga di perusahaan gas negara dan juga jasa marga, ini masih bisa menjadi pilihan investasi yang menarik untuk investor bisa koleksi. Kemudian yang kedua, dari infrastruktur ini juga akan beralih kepada pendanaannya, which is sektor banking ini akan tetap memegang untuk bagaimana pergerakan dari pasar di Indonesia. Dengan dipimpin nantinya juga di bank saham seperti BBRI, kemudian juga BBCA, BNI, dan juga kita lihat seperti Bank Mandiri. Dan yang terakhir yang bisa kita perhatikan juga nantinya juga di sektor konsumsi, itu Unilever dan juga ICBP. Ini masih menjadi perhatian yang menarik bagi pandangan kami untuk bagaimana bisa menjadi investasi tidak hanya di tahun 2014 tapi juga di tahun 2015. Baik, Mas Tena, terima kasih telah bergabung sama kami. Kita tunggu bagaimana pengumuman kabinet nanti dan juga pengaruh terhadap ISG. Selamat pagi. Oke, pagi. Yuk. Pemirsa, Apple meluncurkan sistem pembayaran elektronik pertama. Informasi selengkapnya sesaat lagi.